menginjak ke acara inti, yaitu penguatan implementasi kurikulum Merdeka untuk guru kelas 3, kelas 6, dan guru mapel. Saya hormati, kita mulai ya. Sasaran tembak saya dulu untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena kita wajib untuk membuat kurikulum satuan pendidikan atau KSP di tahun 2024-2025. Seperti yang tertera di depan, maaf kalau kurang jelas, barusan ada sedikit roaming. Jadi ketika kita akan membuat sebuah KSP, kurikulum satuan pendidikan, ini merupakan validasi yang harus kita sikapi sekaligus komitmen bersama. Sebagai bahan informasi, saya mau bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu yang hadir, cuman miring dina FGD webinar ataupun webinar ya, biasanya sering muncul di FGD ataupun di APSI. APSI adalah Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia, tapi di dalamnya terkadang ada Bapak Ibu guru hadir, ada Ibu Bapak Kepala Sekolah juga hadir. Kalau di FGD itu forum guru diskusi. Ada yang suka hadir ataupun sering mengikuti di FGD? Biasanya jam 15 sampai jam 17. Ayah? Saya wayahana kesempatan itu ya diikuti saja, ada sertifikatnya. Kan abdi nyarankan ke Bapak Ibu sadaya, termasuk simkuring ada informasi-informasi itu. Kalau kita tidak melek ilmu, walaupun dari kepengawasan kami belum mendapatkan lisensi yang lebih akurat, kami mencoba mengikuti alur-alur yang ada dari APSI, Asosiasi Pengawas Seluruh Indonesia. Di antara ini, Ibu Bapak biasa dalam kegiatan proses menyusun KSP melalui proses yaitu pembentukan tim penyusun KSP. Jelas itu ada ya di akhir di lampiran tempel. Kemudian penyusunan draftnya juga harus ada. Nanti kami sebagai pengawas bina tinggal contreng kan sudah jelas itu dikondisikan, sudah ada draft juga ada ya. Kemudian usahakan workshop juga ada, walaupun mungkin di sini yang namanya workshop itu bisa kadang-kadang diayakan, kadang-kadang diaya. Bang saya namalah alitan workshop ada itu ya pada IHT mangga lajeng adanya finalisasi KSP atasnya terus disiapkan adanya tanda tangan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah termasuk dari pengawasnya. Ini untuk sampul jelas sama dulu ya, judul KSP dulu, KSP sekarang KSP, logo jelas SDN 1 Jelogong, SDN 1 Cidolog mangga, membuat tahun ajaran sekarang 2024-2025. Terdapat nama dan alamat sekolah, jelas itu pada tahun yang kemarin pun sama. Ini kemudian lembar penetapan dan validasi, di mana penetapan jelas dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang bersangkutan. Ini DVD ya, kanggo ngebahas kanggo Bapak Ibu Kepala Sekolah heula kayak di bawahnya kelas 3 sareng kelas genep berhubungan dengan konten keilmuannya ya. Nah di bawahnya baru ada Ibu Pengdin atau pengawas bina, yaitu validasi kurikulum ditandatangani pengawas. Pengantar dibuatkan seperti biasa termasuk daftar isi. Nah yang baru di sini yaitu tentang latar belakang dan landasan hukum. Seueur pisan. Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2023 wajib dimasukkan, termasuk yang PP 57 2021
tentang SNP. Kemudian Permendikbudristek nomor 12, ayeuna menuju booming ya, tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini sekarang lagi booming tentang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lanjutkan ke bawah, lihat dibaca saja nomor 5 tentang tahun 2002 tentang SKL-nya, dan yang ini yang baru nomor 8 2024 tentang standar isi. Kemudian nomor 16 tentang SNP-nya, termasuk bla 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 di bawah ini ya. Ada standar pendidikan dan analisis rapot pendidikan. Kantun dilebetkan yang masuk dalam analisis rapot pendidikan. Bawahnya sama tentang rapot dewan. Nah, di sini kita bahas bab 7-nya, analisis karakteristik satuan pendidikan. Kantun dibahas seperti tahun yang lama, yaitu di peserta didik, di guru tenaga pendidikan, kemudian di potensi dan kekhasan daerah. Misalkan khas daerah Jelegong tidak akan sama dengan Cidolog, silakan dimunculkan. Walaupun kita ATM, tahu ATM? Amati, tiru, dan dimodifikasi. Nah, modifikasinya kantun dibentenkeun. Ulah plus teuing ya. Kemudian di sini daerah apa? Yang dibudayakan juga apa? Dilestarikannya apa? Analisis keterlibatan orang tua. Ini masuk ibu bapak. Untuk apa? Untuk mendukung perkembangan PESDIK. Selanjutnya tentang analisis prestasi keterlibatan peserta didik dalam bidang akademik dan non akademik. Kantun dimasukkan ke urang berapa orang yang sudah masuk dalam prestasi di akademik dan non akademiknya. Jadi ada nilai jualnya. Ente mung urang ngalabatkan yang urgent dari Kemendikbudristek, tapi bisa juga harus dimasukkan. Visi dan misi juga tujuan. Nah, ini perlu kita bahas ya Bapak. Visi misi merupakan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Ngarupikeun panduan, arahan, motivasi, dijabarkan indikator. Tapi di antara harus realistis ya. Ada kredibelnya apa, atraktifnya, mudah dipahami dan diimplementasikan. Termasuk ibu bapak dalam visi misi bisa masih yang tahun yang lalu, bisa per tahun dirubah. Saya berharap itu ada perubahan, harusnya inovasi. Dina bahasana, lihat ada realistis, jangan terlalu muluk-muluk ya, kredibel, atraktif. Jangan sampai ketika kita lupa harus lihat lagi buku. Makanya boleh disimpan, diterapkan di depan umum, minimal peruangan ditempel, orang tua langkung terang, oh iya visi nah, oh iya misi nah, kemudian tujuannya juga ada. Murang kali kumaha teu sawios, murang kali kedah terang. Jadi murang kali oh visi abdi kieu ibu bapak di sekolah kieu mama aya visi sekolah, misi sekolah aya kedah diuningakeun. Kemudian ini lanjutkan lagi Bapak, misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh satuan. Kemudian kalimatnya menunjukkan tindakan terbentuknya, ulah membentuk, ulah menciptakan, tapi terciptanya. Hartosnya di sini kalimatnya menunjukkan tindakan, bukan kalimat menunjukkan keadaan sebagai rumusan visi. Ada keterkaitan dengan indikator visi menggunakan upaya bersama. Lanjutkan karena tujuan sekolah. Tujuan yang mana? Hartosna serasi dan mendeskripsikan misi dan nilai satpen, fokus pada hasil dan spesifik terstruktur. Boleh kita sedikit mengunggah contoh lain. Visi merupakan gambaran tentang masa depan, future yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.
biasanya visi misi untuk sakarap ingsun sok aya kasebat teh yang harus diisi oleh bapak ibu guru, yang harus diisi oleh kepala sekolah, yang harus diisi oleh orang tua murid, yang harus diisi oleh murid sebagai peserta didik, baru memunculkan visi. Kan orang biasa sok hayang terehnya dilajengkeun perumusannya ini ibu bapak, orientasi menggambar harapan sekolah rasional jelas, mencerminkan kebutuhan pendidik yang nyata realistis, mampu menggugah semangat kreativitas motivasi dan menarik jadi arahan lembaga atau organisasi. Cing berjobi kepada di sekolah yang masih segar visi di dua jelagong naon pada alhamdulillah terciptanya lulusan yang berwawasan luas. Jadi tandingannya penerimaan nggak sapa, nah itu ya harus disesuaikan juga dengan keberadaannya. Barangkali misinya apa Pak? Masih ingat? Lupa lagi ya. Kita lanjutkan dulu Bapak Ibu Bapak sadaya sedang. Itu visi ya, komprehensif, relatif singkat, pendek, ulah panjang teuing. Ideal, berfokus pada mutu dan untuk jangka panjang. Kemudian di sini silahkan untuk peroleh masukan, klarifikasi dan saran dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder. Nah, upami visi abdi mah kieu tahun ayeuna mah dak masaklana anyar ulah mareke deuwang ngobrol sareng rekan guru, ngobrol sareng para komitena baru disesuaikan, disepakati, ditetapkan. Jadi milik bersama ya. Perumusannya disertai indikator pencapaian misi. Kebiasaan orang visi misi saya nama harus disertai indikator pencapaian. Jelas, singkat, terarah, dapat dipergunakan merumuskan tujuan. Di dasar perumusan misi dapat dijabarkan ke dalam rencana tindakan dan program kerja. Kemudian menunjukkan keadaan sebagaimana pada rumusan tersebut. Nah, kumaha salajengna kana misi Ibu Bapak wangkit di SIG masih kita mengenal tentang SWOT ya. Apa itu SWOT? Strength, weakness, opportunities, dan threats gitu ya. Meninjau kembali yang masalah problematika yang dihadapi di internalnya, tetapi eksternalnya dengan pendekatan tersebut. Kekuatan di sekolah Ciparai apa sih udah kekuatannya? Hati-hati, kemudian kelemahannya apa, harus mengimbangi, peluangnya apa, ancamannya apa. Sami nuju muhasabah diri orang itu dah enak muhasabah. Mual kekuatan muncumatan di mana nilai jual orang teh naon, kelemahan orang aya, ancamannya apa, ya, kemudian dan sebagainya, peluang dan sebagainya apa. Ini harus kita bahas bersama, libatkan seluruh stakeholder dan menumbuhkan sikap rasa miliki. Lanjutkan. Kemudian ini mengakomodasi harapan lembaga dan seluruh anggota dengan pendekatan baik pada top down, pada bottom up, mangga diharapkan pihak berkontribusi. Urang mah yang cepat sakalian di sekolah mah silakan dibuatkan draft ya. Da pangersa Pak Komite masuk mengikuti kan ulah sampai urang ayeuna mereka dobang hoyong memaksakan eta visi-visi. Lanjutkan. Dilanjutkan Ibu Bapak tadi termasalah tujuan, kemudian pengorganisasian pembelajaran. Nah ini ya di KSP sama dengan KSP kemarin, ada intra, ada ekstra, kemudian ada lagi tentang pemahaman yang lain. Sok Ibu Bapak itu ada intra kurikuler, ada ekstra kurikuler, jadi naon?
Kokurikuler. Intra mangga tinggal dipayun. Tadi sudah disiapkan samplingnya ya. Hartosna muatan tambahan lain termasuk mulok yang diajarkan setiap jenjang kelas. Khusus kelas 3 sareng kelas genep. Alokasi waktu tos ditangtoskeun kantu nurunkeun. Metode dan strategi pembelajaran. Di sini kita harus bahas juga ya antara metode, strategi, sok kilapa yang menuju SPG ada pendekatan, ada. Coba Bapak masih ingat yang D2 ataupun S1, pertama kita itu kalau mau mencari sesuatu ya, dulu ada pendekatan dulu, terus ada PDKT, nawan buatkan apa Ibu Bapak ketika mengajar atau pendekatan dulu kepada sang suami. Strategi, teknik, metode. Nah ini harus kita bahas. Jadi serupa tidak sama. Terkadang orang ayo teknik dan strategi kene, metode itu sebetulnya serupa tapi tidak sama. Sedikit tolong minta izin saya membahas dulu tentang masalah ini, pendekatan, strategi, metode dan teknik. Nah ini Ibu Bapak, pendekatan. Titik tolak sudut pandang pada proses pembelajaran merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses. Sifatnya sangat umum, mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari metode. Nah, kemudian pendekatan tersebut lihat ada orientasi berpusat pada siswa, jelas student centered approach. Kemudian berorientasi berpusat pada guru, mangga. Naik karena strategi, setelah kita paham dari tadi pendekatan, cara mendekati anak didik supaya kurang kepegang apa itu ruhnya, cara kita pendekatan terhadap rekan-rekan pendidik, baru kita buatkan strateginya. Dari teoretis mengatakan dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, diturunkan dalam strategi pembelajaran. Kantun ditinggal Ibu Pak Kapayun ya, dilihat di sana harus dikerjakan dulu siswa, dicapai secara efektif. Lanjutkan lagi ini strategi pembelajaran. Intinya ada Equation, Discovery Learning, dan Group Individual Learning. Kemudian cara penyajiannya ada pembelajaran induktif dan deduktif. Nah ini aja yang perlu kita bahas antara induktif dan deduktif. Mari kita samakan persepsinya. Apa perbedaan strategi induktif dan deduktif? Upama di bahasa Indonesia kapupur mengarang induktif ya, mengarang deduktif atau paragraf induktif, paragraf deduktif. Mungkin Bapak Ibu yang hadir bisa menjelaskan apa artinya strategi pembelajaran induktif dan deduktif, perbedaannya. So, lihat di atas. Cara penyajian, cara pengolahan, strategi pembelajaran dibedakan induktif dan deduktif. Orang kembali karena ngarang bahwa dina orang buat paragraf. Ada paragraf induktif, paragraf deduktif. Ari induktif kumaha kapungkur? Ya, simpulan dulu ataupun ya, hulu dulu baru karena buntut. Upami deduktif dari bawah dulu sampai ke pusat, mangga intinya kadinya paham ya. Jadi mangga eta mah kumaha resepna, abdi mah sok tihana pula, top dawan baru top up mangga. Lah langsung we top up dulu di kita hantam baru ke top dawan mangga adinya. Baru kita bicara metode. Ternyata beda antara pendekatan, strategi dan metode. Ibarat orang bade perang. Ya, pendekatan, strategi, metode. Langkah dan strategi pembelajaran dipilih mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menggunakan satu metode. Metode diartikan cara
cara-cara kene teknik-teknik sarua. Cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seueur abdi mah darsep ceramah biasa metode asup, tanda jawab mangga, diskusi mangga, FGD mangga. Seueur dina metode komo metode zaman ayeuna. Ngan ayeuna mah keur kurmer wayahna kana paradigma baru. Apa paradigma baru? Kadah kana student centered. Ulah-ulah nu ngocoblak bae sekolah sepeureung ngocoblak kirang sae. Kedah nama ada sebuah resume, adanya RTA diisi langsung bahas kapayun perwakilan ibu kelas 3, bapak kelas genep. Kedah nama. Di sini kedudukannya bahas ya, saya tidak akan panjang lebar, hanya sedikit sentilan-sentilan saja. Pemberian dorongan, pengungkap tumbuhnya minat belajar, penyampaian bahan belajar, pencipta iklim kondusif, tenaga melahirkan kreativitas, pendorong penilai dalam proses hasil belajar, pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar. Tuh, metode abdi mah ngawak-wak mangga eta ge asup metodemu ceramah. Seueur kekuatanana, seueur kekuranganana. Kita tidak apa itu? Tidak perlu naik, abdi mah ada ceramah mangga. Hari kebiasaan gitu mah kan konsekuensi kita mungkin jaga vitalitas diri dan lain sebagainya. Demonstrasi mangga, itu bukan teknik asupna karena metode. Diskusi, simulasi, laboratorium, di laboratorium asup di lab, asupna nu gaduh lab. Nah ya. Apakah berlaku untuk penjas atau berlaku untuk PI? Berlaku sama gitu ya. Pengalaman lapangan gitu. Brainstorming mangga harusnya kita itu mereview, flashback ke belakang. Debat. Nah debat ada ulah kelas kecil, pantasnya kelas tinggi. Itu pun kita harus pandai-pandai menyikapi sebagai fasilitator. Nah, kenapa tidak menjadi debat kusir? Jadi tetap kita harus membuat skenario-nya, diajar permasalahan apa, silakan yang berargumentasi apa, solusinya apa, dibantu ku urang sebagai penguatna kanggo naokidanana. Simposium masuk dalam metode teknik. Diartikan secara teoretis cara yang dilakukan dalam implementasi metode. Misalkan ya, metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang lebih relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri. Tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas jumlah siswa yang terbatas. Jadi ternyata pendekatan, strategi, metode, teknik serupa tidak sama. Bahkan aya deui taktik, gaya ya. Kita sama, ibu punya gaya, style. Saya mah gaya saya mah dari bicara, gaya saya mah menggunakan slide mangga ya. Gaya dalam melaksanakan metode teknik sifatnya individual, jelas. Misal, contoh ini Bapak, kantor di awas ya, menggunakan metode ceramah, tapi mungkin akan sangat berbeda dengan taktik yang digunakannya. Walaupun dua orang tersebut menggunakan ceramah mangga. Ada yang satu cenderung diselingi dengan humor ya, kemudian memiliki sense of humor yang tinggi, yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor tapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik. Mana itu taktik ya. Jadi ibu tuh dilepas ke ceramah ge mangga. Nah lamun resep ceramah sapertos para ustad-ustad selingi dengan naon es breaking bari heureuy. Anak-anak nangge alat, ya kita lihat anak-anak. Sebab apa? Anak-anak itu kemampuannya ada di visual, ada di audio, ada audio visual. Itu selingi. Model. Naik terakhir ini ya, pendekatan strategi metode teknik bahkan taktik. Sekarang ini masuk ke dalam model. Model
bentuk pembelajaran tergambar dari awal sampai akhir disajikan secara khas oleh guru. Kemudian merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan etama coverna. Di sini contohnya ada interaksi sosial, pengolahan informasi, personal humanistik, modifikasi tingkah laku, interaksi sosial. Ada sebuah catatan dari kita. Kalau kita model ada anak yang diam saja, ada yang hiperaktif, buat catatan tersendiri. Kemudian pengolahan informasi juga banyak lah, personal humanistik ke individualitasnya. Lanjutkan. Saya kira ini sudah cukup untuk masalah ada kesinambungan antara pendekatan, kemudian strategi, kemudian metode, kemudian model, taktik. Itu termasuk kategori yang serupa tapi tidak sama, tapi saling mewujudkan untuk menunjukkan jati dirinya dalam kegiatan pembelajaran. Taken. Terus jadi dianggap selesai ya materi evaluasi atau asesmen. Saya tidak akan membahas. Nah, di sini ada kok kurikuler, sama dulu juga ada P3 atau P5. Apa itu P3? Profil pelajar Pancasila. P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di dalam Profesor Daya itu termasuk asesmennya. Ekstranya ada ya, bakat minat anak, pembiasaan sekolahnya ada, perencanaan pembelajarannya ada. Di sini masuk karena masalah CP, TP, ATP. Bu, kamari kelas 3, kelas kena pasti dikurtilas. Masih KI, masih KD. Apa KI? Kompetensi inti. Apa KD? Kompetensi dasar. Asup ayeuna wayahna aya kana CP, aya TP, aya ATP, terus karena modul ajar. Dokter jadi apa? CPI analisis jadi apa? TP disusun lalu jadi dari ATP jadi modul ajar. Kita masuk ini, nanti saya akan kasih kepada yang membutuhkan, tapi sampling saja ini ya. Kita bicara CP, TP, ATP, sengaja saya mendownload untuk kelas 3, jadi kita tidak omong saja. Contoh kelas 3 ya, saya memberikan contoh. Ini contoh CP, kemudian ada ATP-nya ya, kemudian ibu bapak wajib ya sama jam pertilas kudu boga prota, kudu boga beda saeutik promes prosem. Sapua ibu prosem promes. Nah abdi ge bahasa promes wae ya. Prosem. Ajitu di kurmel aya. Kelemahan di urang teh ya berkelum cukup dengan gaya-gaya sensual. Ibu punten kelas 2 abi nyobia aya henteu perotana. Itu apa ya perotana? Oh abi teh nyameureun mengikuti. Oh mohon ke pengen teh acan dikeluarkeun ibu kepalana. Aya sapertos di kurtilas. Sampling saya lihat kelas 3 prota ya. Ini misalkan di bahasa Indonesia. Tuh lihat. Nih nanti saya kasih untuk kelas 3 ya. Ini bla 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 bla. Kantun
prodi itu 2 semester. Mau dibahas ya, kemudian apa? Kelas 3 prota ya. Masih kelas 3 ini. Prosemnya, emang ayah prosem ada seperti contoh program semester. Nah ini ada ya. Nanti saya kasihkan sama yang membutuhkan contoh bla 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 bla. Ayah. Jadi orang teh kudu syukur di print out ke pribadi. Teu aya wae piraku sakola teu bisa ngamodah hiji mah babarengan. Henteu wae wajib boga payeuna. Haram lamun ngajar sekarang langsung ajar mah gampang kalau gitu. Tapi urang kudu boga panduanana. Jadi ulah pemikiran teh malah itu di goronggar mah aya sami ya. Kita balik lagi. Insyaallah nanti saya kasihkan filenya. Ini ada prosem, ada protasuda. Kemudian tadi kita bicara contoh dari ATP ya. ATP yang diturunkan dari TP. Ada ini tes jaranteng. Urang waktu kedah mikir. Geus di huapan. Jadi kayak gambarkan kelas lu bas asupkan bukan. Yos, sok di sekolah nu gaduh atau pribadi gaduh laptop nak manfaatkan. Bisa dina nanti apa jadi teh aya laptop enak jadi teh pada udah pasti mate Chromebook bisa itu digunakan. Nah ini contoh di ATP ya. Ini kemudian ada kan modul ajar tadi dibahasnya terakhir modul ajar. Apa itu modul ajar? RPP teu kudu lieur geus aya kantun mukaan. Contoh ya, modul ajar ini semester ganjil saya lihat misalkan di bab satunya. Nah ini matematika. Terus araya ini nama kantun urang wantun mukaan. Urang. Jadi ibu jangan pemikiran nervous, kumaha atuh bisa kuasa aya kumplit kantun mukaan dina PMM, kantun mukaan dina secik. Ini contoh ibu bapak tentang modul ajar. Satu pertemuan ke-1 sesuaikan dengan CP-nya ya, sebab ada fase. Lamun kelas 3 berarti fase naon ibu? Fase 3 cuma fase B ya. Upami kelas kita fase berapa? Fase C. Itu alhamdulillah udah pada paham. Ada tuh kata Robi kurang sadaya. Paus. Ai kelas kita mana? Ya kayak sekedarnya ini contoh saja. Ini kelas 3. Itu tadi bahas ya modul ajar, prosem, prota udah saya bikin. Kemudian ini tentang buku. Aya buku na aya. Buku jam si guru, buku jam si budak. Maka lebih pertama saya buat download contoh ini tentang apa ini? Nah, gaya hidup berkelanjutan. Contoh ini untuk kelas apa itu fase BSD kelas apa yang salah. Ini contoh ATP sudah deh ya. Ini buku guru, ini bawa buku siswa. Antum dibuka jangan guru. Ini contohnya, ini ada lumayan. Jadi pengintan khususnya anu tos graduat TPG, wayana manfaatkan. Supaya tos gaduh teu acan peryogi apa itu IT. Buku siswa aya gesami. Jadi urang mah tos disenangkeun. Termasuk nu mapel aya anu itu PAI dan Penjas. Pas araya sadaya ogena ya. Ini contoh bla 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 udah ya. Selesai. Kemudian tadi bicara CP ya. Kumaha tuh CPT? CPN pembelajaran yang pengen terus ini. Contoh CP misalkan ini dari fase B berarti fase B itu untuk 3 opat. Sudah disiapkan.
pertarosan tiasa dirobi emang harus dirubah, yaitu pola kita ATM amati, tiru dan dimodifikasi. Ada bicara tentang lumba-lumba diurang lumba-lumba aturan ledumbo asupkan ke dia kantun di robi. Jadi saya tidak menyalahkan yang ATM mangga, bukan lagi plagiat sekarang mangga kantun di robi CP ya. Jadwal dibuat kurang saya kena bingung. Ini contoh dari masalah jadwalnya. Nah ini hanya saya masukkan. Nah ini contoh Bapak, ini kategori bahasa Inggris. Jadi insya Allah kanggo bahasa Inggris saya gagah deui dalam bet kanggo kelas 3, 4, 5 terus startingnya dilepas beri cumarios kelas 3 ya ada ya. Jadi orang-orang yang basic bahasa Inggris sekarang serah lagi ya. Ya dalam arti di sini kita tidak memandang orang yang dari IPA, tidak memandang dari bahasa Inggris. Ya termasuk milik dulu bahasa Inggris hebat, IPA belum ada suara. Nanti balik IPA muncul bahasa Inggris ujung ngalapkan dai nama bahasa Inggris asuh, berarti linearnya cukup kuat. Ini contohnya Bapak ya, mapel alokasi per tahun per minggu, kemudian alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun. Gening ayah P5 ayah. Jadi jadwal orang di komisi ke setahun teh ada yang intrakurikuler, ada yang masuk dalam P5 dibuatkan sadaya di total sadayana akhirnya tuh ya. Nih jadwal pelajaran kelas 3 akumulatifnya per minggu mangga ayeuna. Nah, lihat bahasa Inggris, lihat berapa 2 JP ada. Kalau P ini pekerti sama ya, ada 4 JP per minggu. Kami buat daftar kelas orang sing saya di ya begitu indahnya diwarna-warni. Makanya sampling saja dibuat. Kantun ke Ibu ngarobinya. Ini contoh simpering sampling saja biar Ibu nanti tidak merasa kumaha tuh ayeuna ada. Tidak usah nervous. Nanti saya kasih dan contoh untuk kelas 6 pun sama, udah saya siapkan mulai dari modul ajar, prosem, prota, jadwal, ATP, sampling, kemudian tentang buku guru, buku siswa, kemudian CP-CP-nya. Nah, intinya simkuring main dina ieu. Nah, kita bahas dulu sebentar, mohon izin Ibu Bapak. Apa itu modul ajar? Itu perangkat ajar yang digunakan. Dibahas. Sudah. Modul ajar yaitu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Sama seperti RPP ya. Namun memiliki komponen dan poin yang lebih lengkap. Jadi orang terpasingin kantung di download. Nah, ini menyusunnya, konsepnya sudah ada, tujuannya ada. Yang jelas harus esensial, menarik, relevan, berkesinambungan. Simpering kayak memberikan filenya dan linknya. Nah, contoh di sini misalkan Ibu butuh dari asesmen, kantun diklik yeuna tentang pengadaan remedial, lampiran. Nah ini misalkan Ibu kelas 3 pengen contoh CP, berarti di sini fase B ya. Ibu kelas genap berarti di sini nanti modulnya modul kelas genap, kantun diklik rebet terus ke dia ya. Termasuk ini sampling dari sumatif, sampling dari aplikasi, sampling dari prota, jadwal, capek, alur dan modul juga ada gitu ya.
Tidak terasa kita sudah jam 10. Sebelum ada overhandle kepada Ibu Pengbin, silahkan yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan kawaler untuk kawaler oke, insya Allah janten bahan emutan sadaya. Jadi saya sudah membuatkan sampling di sini. Ikuti dulu tentang masalah validasi kurikulum untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Ini validasinya, ikuti aturan mainnya dulu. Kemudian nanti untuk rekan-rekan guru kelas 3 dan 6 tadi bicara contoh CPTP, ATP sudah saya kondisikan. Untuk masalah tentang ini, tentang paradigmanya ini perlu kita pahami bersama dan perlu kita sepakat bersama. Jantan dengan paradigma Ibu Bapak sadaya mau tidak mau, like and dislike. Jadi kita itu bersifatnya student center ya. Kemudian mengaktifkan PESDIK melalui penerapan model pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Usahakan menyenangkan, menantang juga ada ya. Kemudian belajar dari pengalaman dan praktik langsung. Ulah kebiasaan ketika ibu bapak mengajarkan tentang cara mencangkok. Hayu udah teh hafalan teoretis. Dari ibarat ngapakeun doa-doa Asmaul Husna beda. Langsung bawa ke kebon, sok contoh aya dahan dipotong, dikerik, buang ambilnya. Ini lapisan luar, lapisan dalamnya. Nah itu yang saya harapkan. Jadi ayah nama bakal seimbang guru kelas dengan guru bahasa, guru penjas. Rata-rata anak-anak itu cenderungnya senang tetap penjas. Sebab apa? Jarang guru penjas teoretis ya. Langsung praktek anak-anak kita belajar star jarak pendek, menengah, jauh. Anak-anak kita belajar sprint, berjalan. Kemudian dari kegiatan permainan bola besar, bola kecil, biasa langsung praktek. Cara megang raket, cara nendang bola, itu biasanya anak senang. Dan ini mau tidak mau harus ada inspirasi kepada Bapak Ibu guru kelas, termasuk PAI ya. Jadi kita jangan ambigu tentang masalah ceramah saja. Kalau memang senangnya ceramah, gunakan IT, yaitu LCD. Di dalamnya ada yang sifatnya visual, audio atau audio visual. Paling kita hanya menerangkan. Lihat anak-anak, ketika kita ruku, posisi punggung kita, nah ada gambarnya. Anak-anak ketika sujud, hati-hati dan biasakan telapak tangan. Kemudian mana yang wajib nempel di lantai, itu harus tidak ambigu, harus ada gambar. Itu ayat gambar lebih maju ayat LCD dijelaskan. Hanya mungkin di sini perlu hati-hati untuk kelas 6 ketika pembicaraan tentang pembelajaran masalah reproduksi. Baheula orang dikatakan tabu pamali nama ketika tabu jeung pamali kedepankan akhirnya budak pami ti WC terus ibad payeun cukang irung ibu bapana buat alif tadi naon kasebut tadi anuk-anuk acan eta efek maka jelaskan penjelasan yang positif bla 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 ini bla 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 manfaatnya ini hati-hati jangan anu. Nah, jadi pembelajaran seksual pun sekarang mesti ada dan diantaranya harus ada visualisasinya, ya. Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mendorong peserta didik dengan level tinggi HOTS. Apa itu HOTS? Baca. Higher order thinking skill. Aina soal ge nuju hotdog nya lain hotdog kamu kudu hot higher order thinking skill. Jadi untuk menggunakan C1 saja
C1 itu berarti kognitif ya, menyebutkan, tapi tolong ada semacam apa C2 C3 ya, bukan kognitif saja, ada semacam coba apa ketika soal itu mengarah kepada pemahaman, ada pembahasan ngajelaskan menganalisis urean lamun C1 mungku budak sailana menghafal dina teoretis, sebutkan dinaik baheula di RPP indikator anak mampu menyebutkan lain salah kan ada cek hiji terusan nang tapi coba C2 nya anak mampu menguraikan, namun penjelasan anak mampu melakukan, mempraktekkan, ya, mendemonstrasikan. Coba anak-anak apa saja, nah jangan apa saja, menggunakan 5W1H, what, terus, when, where, why, baru how. Nah, yang oh ini telah muncul wah apa, kapan, hayu eta, di mana, jelas jawaban lagi singkat, ya. Tapi yang paling enak 2, why, kan masuk ke C2, ke C3 uraian pemahaman. Oh, ya, kalau why mengapa, oh bagaimana, anak akan berusaha itu berintuitifnya itu akan muncul, ya, pola-pola pikiran akan masuk. Kenway salah gitu, tapi diharapkan dia itu akan berpikir jauh, berinovasi. Jadi kasadaya tolong biasakan soal-soal di damel ke urang lain ulah mulai LKS mangga ya, tapi kita disaring deui dan buatkan soal-soal yang mengarah kepada C2 C3, ke pemahaman, ke uraian, kemudian ke praktiknya. Lamun ayeuna membuat cangkok dari menyebutkan mau bisa-bisa, tapi ketika mempraktekkan otomatis pemahamannya akan muncul gitu ya. Termasuk di PAI, termasuk di penjas ya. Itu akan seiring sejalan. Gunakan multimedia jelas ya, multi sumber evaluasi atau asesmen. Tolong asesmen bukan berarti penjara bagi anak. Kan orang kebiasaan namun tidak jawab orang langsung jawabannya sok ya rada sedikit jaim atasnya subjektivitas kun. Makanya tadi ketika masukkan 5W1H di asesmen akan muncul jawaban-jawaban C2 C3 yang beranalogi. Kedua ngacamperan ogena. Terkadang orang satu serangannya agar marisa sumatif ataupun yang lainnya. Kedua ngacamperan ogena. Tapi kalau sifatnya menyebutkan sautet daya salingan-salingan yang memberikan sebuah stimulus kepada kita semua. Atasnya asesmen itu ada asesmen di awal diagnostik ke kapengpok ya gesturna budak teh kieu moal jauh tina beungeut di bakal kieu tina gestur kieu teh bakal muncul wah ieu mah ruhna teh bakal ketahuan bakat mina teh ke kadinya walaupun hanya prediksi moal jauh banget kieu mah resepna bakal karena visual karena audio visual asesmennya bakal seperti ini ya. Jadi ketika jawaban si anak kita paham diagnostik, kita paham asesmen di sumatif dan sebagainya, arahan-arahan yang endingnya kepada jawaban untuk analisis itu kita tidak memunculkan ego sendiri. Jawaban orang mah ketika adanya masa anak dalam perkembangan jiwa itu kelas genap dengar teh pan ari murang kali teh aya pertama pubertasnya
naik karena adolescent, kemudian dewasa. Pubertas biasanya munculnya anak perempuan di kelas 4, kelas 5, baru laki-laki kelas 6. Dilihat dari ciri fisiknya anu ya untuk perempuan. Kemudian untuk laki-laki dari fisiknya anu bla 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 bla. Nah, kemudian ada pertanyaan yang mengerucut kepada analisis beda nggak jadi masalah. Lamun jeung urang beda terus orang menyatakan jawaban maneh beda dengan calon ibu karena kieu teh urang berarti mengedepankan egoisnya. Jadi dengan adanya analisis jelas mungkin orang itu mencari mendapatkan ilmu dari anak. Mungkin anak eta mah turunan ti ajengan jawaban jauh urang mah da kita kuring digecan tamat-tamat acan ngasake jawaban tarik ya alhamdulillah. Mungkin eta mah anak atlet dia bisa menjelaskan lebih jauh alhamdulillah. Ini budak eta mah ada anaknya bisa menjelaskan tentang masalah perkembangan oleh dumbo, tentang masalah tentang tentang perkembangan tumbuhan yang disepek, yang diopulasi, yang dicangkok. Oh berarti indung bapana turunan di pertanian, isinya pertanian. Nah itu nggak apa-apa. Jadi kita akan tahu banyak tentang masalah dimensi asesmen. Intinya ibu bapak ikuti ya apa yang menjadikan sebuah inovasi tentang dunia pendidikan. Bukalah hati kita ya. Sebab kalau hati kita tidak akan membuka, sulit untuk menerima informasi dari orang lain. Tong orang kisah luhureun, di sana pun komo, lamun orang ayeuna menutup diri sulit. Gitu aja, dan tidak ada kemungkinan tahun besok pun kita akan berubah lagi tentang masalah kurikulum ini ya. Yang minimal saya berharap 3 masuk saja di kurumer di dia tentang nanti bagaimana perubahan masa dapodi, perubahan masa di rapot kurang penginten ke merapat lagi hanya dari Dinas Pendidikan Ciamis ya berharap ini untuk periode terakhir yaitu kelas 3 dan 6 masuk karena kemarin kita sudah data masuk ke kurikulum Merdeka. Dulu ada mandiri belajar, ada mandiri naon teh Bu? Berubah ya. Ada mandiri berbagi. Enggak lah. Kita ge sami sadayana. Kumaha teh ayeuna urang nu kara trot kadinya lah ulah masalah mandiri belajar, mandiri berubah, mandiri berbagi, mandiri babarengan. Atas orang mengikuti anu tentang masalah kurme. Itu aja karena ada satu sesi lagi dari sahabat kami dari Ibu Penpin ya mungkin jelaskan lebih detail apa itu P3-nya, apa itu di P5-nya ya. Jadi kita sama-sama menguraikan lebih jauh lagi yang penting kita dalam aplikasi ataupun pelaksanaan.